Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fauzi Umar udah siap? Alhamdulillah, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Da, Dr. Said Aziz juga. Assalamualaikum, Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mudah-mudahan lancar. Siap, amin. Sudah sehat, Abang Da ya? Alhamdulillah. Kang Said Aziz ya. Masya Allah. Dari rumah nih Kang Said. Iya, Kang. Iya, di puncak ini. Puncak. Puasa-puasa di puncak. Iya, memang di sini. Assalamualaikum Bang Fauzi, apa kabar? Alhamdulillah, Teh. Sehat-sehat, Teh. Ya, Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Pangestu. Terima kasih sudah bisa jadi narasumber. Terima kasih sekali diberi waktunya. Di Aceh lagi panas apa hujan ini, Bang Fauzi? Iya, di Aceh sekarang panas, Kang. Oh, panas. Panas. Oh. Di sini masih hujan terus. Nah. Waktu sudah lebih dari 5 menit dari waktu yang kita agendakan ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan teknik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting, di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan teknik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita, dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan teknik yang bisa kita bantu, khususnya mereka-mereka, beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 10, 20 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Hanta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah IMNT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurwanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan.
banyak pensiunan pendik, bahkan dosen yang setapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa lam yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Akang Teteh, para alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya sampaikan selamat datang di acara Festival Ramadan ini. Ada juga Pak Ketum nih hadir nih, alhamdulillah nih Pak Ketum ya, sudah selesai dari tugas aplusan ya, bisa hadir di acara ini. Yang kedua, terima kasih Kang Fauzi Umar sudah bisa hadir dalam mengisi kajian pada siang hari ini. Beliau akan menyampaikan kajian yang berjudul Mencari Rezeki yang Berkah. Beliau ini adalah pengurus juga ya dari DPD Aceh. Beliau juga sekarang kerja sebagai staf khusus Pak Bupati Aceh ya, kalau tidak salah. Beliau di bidang staf khusus bidang ekonomi dan kelembagaan. Kalau nggak salah beliau juga angkatan 26 Kang ya? Iya, saya 26. Angkatan 26. Ya, jurusan? Pahutan Kang. Oh, Pahutan. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilahkan Kang Fauzi Umar untuk memaparkan materinya. Falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali, pada waktu zuhur ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat memasuki hari kelima Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, penghulu alam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kami hormati
udah ketum, udah walnek. Kemudian ada guru sekaligus pimpinan saya juga hadir di sini, Abangda Dr. Said Aziz, mentor saya dalam hal berbisnis, membuka wawasan bagaimana memulai bisnis. Selamat bergabung Abangda Dr. Said Aziz. Selamat bergabung Abangda. Iya, siap. Terima kasih Akang Ali Fatoni, sahabat saya ini. Angkatan 27 ya Kang ya? Siap, siap. Iya, angkatan 27. Saya 26, berarti lebih senior saya setahun, Kang. Oh, betul, Kang. Kita sama senior kan, kita selalu ini kan. Siap, Kang. Siap, Kang. Pertama sekali, terima kasih sekali kepada Teh Lisa yang telah mengajak dan mengundang saya untuk berpartisipasi dalam acara Festival Ramadan Himpunan Alumni ini. Walaupun sesungguhnya secara ini saya tidak punya pengalaman sebagai seorang dai atau sebagai seorang penceramah, namun saya ingin memanfaatkan waktu ini dalam rangka kita untuk fastabiqul khairat, bagaimana kita untuk memperkuat dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam menegakkan agama Allah. Saya mungkin mohon maaf keterbatasan ilmu, keterbatasan segalanya gitu dalam penyampaian materi pada kesempatan yang berbahagia ini karena kekurangan yang ada pada diri saya. Mungkin bisa di-share screen preset PPT-nya. Ya, Mas Jaswanto atau Mbak Eni. PPT-nya. Iya. Saya diberi judul Mencari Rezeki yang Berkah oleh panitia, dan insya Allah pada kesempatan berbahagia ini saya akan mencoba untuk bersama-sama untuk belajar bagaimana memperoleh rezeki yang berkah serta pengalaman selama mungkin di dalam bekerja. Lanjut. Lanjut. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rezeki yang tidak berkah adalah rezeki yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kalau kita lihat dari perjalanan hidup manusia, saya selalu terinspirasi atas apa yang selalu disampaikan oleh senior atau mentor saya, Abangda Dr. Said Aziz. Saya ini berusia 72 tahun. Apalagi yang saya inginkan dalam hidup selain memberikan sebuah manfaat kepada sesama dalam rangka untuk syiar dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Slide yang kedua bisa. Halaman kedua. Slide halaman kedua. Iya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan hidup manusia, mulai mungkin dari proses memilih jodoh, sampai kita meninggal, itu adalah suatu siklus daripada kehidupan manusia di dunia. Menurut ilmu biologi, atau ilmu genetika yang kita pelajari, bahwa suatu bibit unggul itu diperoleh dari generasi atau sumber bibit yang unggul. Karena itu untuk menciptakan generasi muslim yang hebat, yang unggul, itu dimulai dari starting awal dalam memilih daripada pasangan hidup. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk memikirkan generasi-generasi yang akan datang. Rasulullah SAW khawatir apabila umatnya itu generasi-generasi yang lemah. Karena itu starting dari awal ini, dari proses memilih jodoh atau pasangan hidup, itu berkisar 9 bulan tambah 3 bulan pasca melahirkan, itu adalah suatu proses yang sangat-sangat mukjizat Allah yang sangat luar biasa di situ.
di mana pada saat itulah generasi emas atau generasi unggul umat Islam itu direncanakan dan disiapkan. Ternyata secara ilmu biologi atau secara ilmu genetika, proses pembentukan sel-sel di dalam otak kita yang mendorong, yang menciptakan kecerdasan itu 98% ditentukan pada 1000 hari pertama. 1000 hari daripada kelahiran seorang anak manusia. Karena itu, kalau kami di Aceh itu ataupun di tempat-tempat yang lain, kalau ibu sedang mengandung itu selalu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran atau mengaji dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari sisi istilahnya, kenapa bangsa-bangsa Yahudi bisa hebat sekarang ini juga tidak terlepas dari apa yang dipersiapkan dari awal, dari generasi hebat mereka. Mereka memperdengarkan musik atau sesuatu yang sangat disenangi, atau ilmu matematika yang sekarang menghasilkan orang-orang hebat dari kalangan Yahudi. Kalau kita lihat dari sisi istilahnya teori Abraham Maslow, bahwa setelah kita memenuhi daripada kebutuhan sebagai manusia, memilih pasangan hidup, kita ingin punya rumah. Sesudah punya rumah, kita ingin punya mobil. Kemudian kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian kita ingin juga mungkin istilah bertamasya atau berkeliling-keliling dunia ke negara-negara yang kita sukai, hingga akhirnya kita memasuki daripada usia tua dan kita mengalami suatu proses atau masa final di dunia ini, yaitu kembali kepada alam kubur. Lanjut. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perhatikan 5 sebelum datang 5. Apa itu 5 itu? Yang pertama adalah pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan yang ketiga adalah pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu kesempitan. Yang keempat adalah pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Begitu dahsyatnya ajaran Rasulullah SAW agar kita memanfaatkan daripada apa potensi yang kita miliki sebagaimana yang diharapkan dalam ajaran agama kita. Lanjut. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Allahumma ighfir li bihamdika anni haramika wa'ani bifadlika amma siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Itu selalu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang halal. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW selaku tauladan kita, bahwa rezeki yang halal itu diperoleh melalui dengan meladani daripada sifat-sifat Rasulullah SAW. Mungkin sebelum beranjak ke situ, kita ingin melihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan yang namanya sebuah rezeki, yaitu seorang anak yang saleh. Butuh waktu dan perjuangan yang sangat luar biasa gitu, hingga beliau secara biologis mungkin tidak bisa lagi untuk memperoleh keturunan, namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala beliau dengan berdoa, kemudian dengan berusaha sekuat tenaga, kemudian
melakukan segala sesuatu dengan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rezeki tersebut diperoleh, yaitu Nabi Ismail yang kemudian menjadi salah seorang Nabiullah. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah inspiratif yang kita peroleh, mungkin dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail, yang mungkin kita semua yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah melihat bagaimana perjuangan yang namanya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Artinya rezeki yang kita peroleh itu bukan sesuatu yang dengan tiba-tiba, tetapi adalah suatu proses melalui perjuangan, melalui ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan doa, sehingga apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terwujud. Lanjut ke materi slide Nabi Muhammad tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan atau uswatun daripada hasanah. Sifat Rasulullah SAW itu adalah sifat siddiq, kemudian amanah, kemudian fatanah, tablik. Berarti kalau kita lihat daripada sifat-sifat Rasulullah SAW tersebut, siddiq yaitu jujur, kemudian berkata benar, kemudian dilihat dari sisi fatanahnya, punya kompetensi dan skill serta visioner. Dari sifat siddiq dan fatanah ini menghasilkan sesuatu yang kredibel atau amanah. Tentu orang yang amanah ini akan dipercaya, kemudian akan mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi, kemudian bisa membangun sebuah networking yang sangat luar biasa dengan sesama. Kemudian tablik itu menghasilkan inspirasi dan komunikasi bersama dengan stakeholder yang terkait dengan kita. Banyak sekali dalam Al-Quran, mungkin ada dari 636.326 ayat itu 80% dari ayat Al-Quran itu menyangkut dengan muamalah, yang memerintahkan kita untuk bekerja keras, yang memerintahkan kita untuk bekerja secara jujur, bekerja secara profesional. Namun sayangnya kita umat Islam masih jauh dari apa yang diharapkan tersebut. Yang menikmati, yang mengamalkan ajaran-ajaran tersebut adalah bangsa-bangsa besar yang mungkin kita ketahui saat ini, seperti bangsa Jepang, kemudian bangsa Korea. Mereka adalah merupakan bangsa-bangsa tangguh yang mungkin mengamalkan daripada nilai-nilai Islami atau nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam. Tidak perlu jauh, mungkin kita Indonesia dari sisi ekonomi saja. Hampir 80% sampai 90% ekonomi Indonesia itu adalah bukan dikuasai oleh kita umat Islam atau pribumi, tetapi dikuasai oleh non-Muslim. Begitu juga terkait dengan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menjadi PR kita sebagaimana yang kita harapkan dan sebagaimana yang diteladani oleh bapaknya Nabi kita, yaitu Ibrahim, bahwa butuh sebuah perjuangan dan kerja keras untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Kemudian lanjut. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara hidup seorang Muslim yang penuh dengan berkah dengan gaya hidup seorang sekuler. Kalau orang Muslim itu hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melandasi hidupnya dengan iman, dengan tolak hukumnya adalah halal dan haram. Orientasinya bukan hanya di dunia dan di akhirat. Muslim itu adalah ingin memperoleh kemuliaan diri, kemudian keluarga, dan kewibawaan daripada umat dan perjuangan untuk agama. Tujuannya adalah mencari ridha Allah. Tetapi kalau hidup sekuler tentu berbeda. Sekuler ingin memperoleh hanya kesenangan jasmani, kemudian hanya memenuhi daripada hawa nafsu, kemudian berorientasi kepada dunia semata. Yang mungkin tanpa kita sadari, kita semuanya mungkin hampir boleh dikatakan
terhinggapi dengan gaya hidup sekuler dengan menghalalkan semua cara. Itu prinsip daripada Machiavelli. Lanjut, kita lihat bagaimana perbedaan antara karakter bisnis antara yang Islami yang diberkahi oleh Allah dengan yang non-Islami. Yang pertama, kalau secara Islami itu akidahnya adalah mencari keridhaan Allah secara transcendental. Kalau secara sekularisme adalah materi. Kalau dari sisi motivasi itu Islami adalah ingin memperoleh pahala dunia dan akhirat. Sedangkan non-Islami adalah dunia saja. Dari sisi orientasi juga begitu. Kalau secara Islami, profit oke, benefit oke, pertumbuhan oke, kelangsungan juga oke, tetapi yang diutamakan adalah rezeki itu berkah. Sedangkan secara non-Islami adalah profit atau pertumbuhan atau sustainability daripada usaha. Dari sisi etos kerja, Islami itu seharusnya tinggi, kemudian kerja itu adalah bagian daripada ibadah. Sedangkan dari sisi non-Islami, etos kerjanya sangat tinggi dan tujuannya adalah untuk keberhasilan daripada perusahaan. Ada sekitar beberapa item atau karakter atau indikator-indikator yang membedakan antara usaha atau kegiatan yang dilakukan secara Islami maupun secara non-Islami. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kang Ali Fatoni, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Kang Fauzi Umar, luar biasa. Beliau ini juga penulis buku, banyak sekali buku-buku yang hasil dari penulisan beliau, mungkin ada puluhan buku ya Kang ya. Iya, saya paham. Nah, dari pemaparan tadi beberapa hal yang ini mohon maaf nih karena saya juga trouble dengan laptop, jadi ini nggak ada background dan juga kita agak laptopnya bermasalah ini pakai HP, jadi atas keterbatasan saya mohon maaf. Dari hasil pemaparan tadi ada beberapa yang jadi poin. Yang pertama adalah bahwa seorang Muslim itu harus memanfaatkan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, tadi manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang miskinmu, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan kemudian juga disampaikan bagaimana karakter seorang pengusaha Muslim ini adalah mengikuti, mencontoh apa yang menjadi karakter Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 4 karakter tadi, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik. Kemudian juga di dalam berusaha ini beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang Muslim dibanding non-Muslim ya. Jadi seorang Muslim harus orientasinya adalah akidah kita. Orientasinya hanya kepada Allah. Semua aktivitas ditujukan kepada keridhaan Allah. Oleh karena itu ketika kita berusaha pun juga harus mulai dengan modalnya kita harus tahu modal kita halal atau enggak. Sedangkan kalau non-Muslim atau di luar Islam mungkin enggak peduli atau tidak terlalu menjadikan ukuran. Kemudian juga tujuan dari usaha adalah kalau seorang Muslim tidak hanya profit tapi juga keberkahan. Artinya di sini di dalam proses mengelola kegiatan usahanya juga harus berdasarkan aturan halal dan haramnya tadi ya. Kalau ukurnya itu ini boleh atau tidak ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bermuamalah ya. Bagaimana seharusnya tidak boleh mengurangi timbangan, kemudian gharar, menipu, kemudian juga akad-akad yang fasid itu tidak boleh, atau hal-hal yang merugikan, menzalimi di dalam bermuamalah.
tadi sudah disampaikan. Kemudian ada satu doa tadi yang diungkapkan oleh beliau bahwa Allahumma ghnini bihalalin an haramik wa akfini bi fadlika amman siwak, atau kebalik ya, wa akfini bi halalin an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak gitu ya. Ya Allah, cukupkanlah aku dari rezeki yang halal, bukan dari rezeki yang haram. Mungkin itu Akang Teteh sekalian. Sebelum pertanyaan sambil ditulis di kolom komentar, ada beberapa yang sudah. Ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Festival Ramadan ini ya terkait dengan acara juga takados ya, takados tali kasih untuk tendik dan dosen ya. Nah, ini target kita itu 300 juta nih untuk bisa memberikan santunan kepada para tendik, para dosen yang tadi di dalam video tadi sudah ditunjukkan betapa pensiunan tendik IPB itu hidupnya perlu kita perhatikan ya, karena ada anak 10 ternyata pensiunannya tinggal 250.000, itu sangat sangat ironi ya. Nah, ini kalau kita punya kelebihan harta dan ini pas mumpung puasa, bulan puasa itu bisa dilipat gandakan. Kalau bulan biasa ya misalnya kita ngasih itu 1 kebaikan, kalau bulan puasa itu bisa 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan, atau terserah Allah mau melipat gandakannya. Nah, ini mumpung dalam kondisi Ramadan, mari Akang Teteh sekalian untuk berpartisipasi. Sampai hari ini baru 75 jutaan ya, kira-kira 75 juta dari target 300 juta yang ingin kita selenggarakan nanti. Mudah-mudahan ini bisa mengejar sampai waktu nanti pembagiannya ya. Baik Akang Teteh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk menyampaikan kepada beliau ya di kolom komentar, atau langsung juga boleh. Kalau mau langsung silahkan raise hand ya, untuk kemudian kita beri kesempatan untuk langsung bertanya. Baik, kalau enggak belum ada nih sambil bertanya. Oh, ini ada satu pertanyaan ya. Bagaimana strategi kita? Sebentar. Ini kalau pakai HP begini nih, enggak cepat. Bagaimana strategi kita dalam mengembangkan usaha atau bisnis, namun kita terkendala dengan permodalan. Sedangkan saat ini yang lebih banyak tersedialah sumber pendanaan yang sifatnya ribawi. Nah, ini silakan Kang Fauzi Umar, pertanyaan langsung dijawab. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat idealnya gitu, artinya dalam kita melakukan bisnis secara betul-betul secara Islami mungkin sulit sekali dengan sistem yang ada sekarang ini. Bahwa sebuah bisnis untuk sukses tidak terlepas daripada sebuah adanya suatu modal yang cukup atau finansial yang cukup, tetapi sistem tersebut belum mendukung kita untuk benar-benar untuk bisa melaksanakan atau jauh daripada unsur ribawi. Ada beberapa alternatif. Kalau kami di Aceh sekarang itu mungkin dengan kanun LKS itu mengharuskan daripada unit usaha atau bisnis dengan sistem syariah. Itu wajib sekarang itu kalau di Aceh. Jadi artinya kalau tidak ada alternatif lain, tentu ini menjadi sesuatu yang menjadi istilahnya ijtihad daripada ulama, dan ada beberapa pendapat. Ada ulama yang mereka
berpendapat boleh meminjamkan uang dengan sistem riba di bank, ada juga yang berpendapat tidak boleh. Tentu dalam hal ini dari unsur yang pertama sekali adalah faktor daripada mendesaknya daripada sumber pemodalan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau tidak ada alternatif lain, mau tidak mau gitu, itulah mungkin ijtihad kita yang paling kecil dalam rangka kita meminimalkan daripada unsur-unsur ribawi dari bisnis yang kita jalankan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Ali Fotoni. Baik, terima kasih Bang Fauzi. Ini tadi barusan mau switch ke laptop, ternyata laptopnya masih tetap trouble. Siap, Kang. Baik, sekedar untuk ini, Kang, tadi untuk sambil nunggu ini ya. Ini ada pertanyaan berikutnya atau enggak? Belum ada ya. Saya mungkin mau tanya. Oh ya, silakan. Silakan. Ya. Siapa tadi ya? Terima kasih Pak Ali Fatoni. Saya pikir ini presentasinya cukup baik karena diawali dari memilih calon untuk pernikahan. Nah, kalau kita calonnya nanti tidak pinter, berarti akan bodoh dia nanti ke depan. Cuman yang ingin saya tanyakan, proses tadi sudah cukup bagus dengan sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini. Apakah itu bisa mendukung orang-orang Islam untuk berusaha ataupun secara Islami gitu loh? Gitu aja, Pak Fauzi. Terima kasih. Ini pimpinan saya nih, Kang. Mentor saya yang bertanya ke saya ini. Terima kasih, Amanda. Jadi kalau dilihat dari kondisi kita yang ada sekarang ini, itu sebenarnya memang sulit sekali dalam hal menyangkut dengan kualitas daripada pendidikan kita. Artinya pendidikan kita dari sejumlah mungkin praktisi-praktisi yang pernah saya diskusi, itu pendidikan kita jauh dari apa yang diharapkan, berbeda dengan mungkin di negara-negara Skandinavia. Mereka mulai dari kecil diajarkan bagaimana yang namanya kejujuran, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bekerja sama, bagaimana istilahnya berkolaborasi. Tapi kalau di kita kan tidak gitu. Mohon izin Abang Da, kalau saya di pelosok di kampung kita itu, saya dulu waktu ujian itu dibantu oleh guru. Itu kan suatu proses dalam hal ini yang menjauhkan kita daripada yang namanya nilai kejujuran. Tapi itu terjadi. Mendongkrak nilai yang seharusnya dia tidak mampu, tetapi dinaikkan nilainya supaya dia bisa lulus ujian, kemudian dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali itu yang terjadi di kita. Tapi masih jauh mungkin istilahnya dari sisi, apalagi dengan perubahan-perubahan kurikulum yang sedemikian rupa membuat para guru, para dosen, para ini semakin bingung gitu sekarang ini. Dengan justru yang seharusnya anak-anak pada usia, katakanlah usia dini itu mereka harus mendapatkan sesuatu yang lebih nilai-nilai bermasyarakat dengan sesamanya, nilai-nilai kepekaan. Tapi itu justru anak-anak kita sekarang ini dibebankan dengan PR yang sedemikian rupa gitu. Belum apa-apa sudah berpikir masa depan sedemikian rupa, padahal masa itu adalah masa menikmati masa anak-anak gitu. Kita diberatkan sekali gitu dengan apa istilahnya beban-beban pendidikan atau beban-beban kurikulum yang diberikan oleh sistem yang ada di kita. Belum lagi perubahan selama mungkin istilahnya periode pemerintahan. Kalau dulu ada SMA, sekarang SMU, menjadi SMK, itu pun luar biasa. Jadi kita memang menjadi PR kita secara bersama, untuk menjadi perhatian kita secara bersama, memang untuk maju itu pendidikan dulu. Kenapa Jepang bisa maju? Mungkin Abang Da saya ini sudah pernah ke sana, gitu. Saya cuma mendengar gitu kan. Kaisar pada waktu dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, tidak ada yang dia tanya lain. Dia tanya itu apa istilahnya
berapa pabriknya yang sudah runtuh dibom, berapa banyak toko perkantoran yang dibom. Tapi yang ditanya apa oleh Kaisar? Guru. Kalau saya masih ada guru saya, maka saya akan bisa membangun bangsa saya ini menjadi lebih baik, menjadi bangsa terhormat, menjadi bangsa yang mulia gitu. Itu berhasil. Jepang, siapa yang tidak kenal Jepang sekarang? Tetapi kan kita tidak gitu. Suri toladan kita kadang-kadang menjauhkan diri kita gitu pada posisi saat ini dengan dunia pendidikan gitu. Dunia pendidikan disibukkan yang namanya dengan administrasi gitu. Dosen sendiri, mahasiswa sendiri gitu. Jadi mungkin kualitas pendidikan kita dibandingkan negara-negara lain gitu. Kalau dari sisi inovasi itu Indonesia ternyata masih berada di bawah Vietnam. Vietnam sudah sedemikian rupa maju. Belum lagi Singapura, belum lagi Malaysia. Itu dari sisi inovasi. Dari sisi kejujuran, ternyata dari 44 negara yang pernah distudi itu Indonesia berada pada peringkat ke-33. Artinya kalau jatuh sesuatu barang atau amanah yang diberikan kepada orang lain itu pasti nggak sampai, Bang. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi itu hampir ke semua begitu. Bayangkan kita berada di bawah beberapa negara Afrika gitu menyangkut dengan yang namanya kejujuran. Jadi kalau dompet hilang, Kang, di jalan pasti nggak balik gitu. Tetapi waktu saya ke Korea Selatan, Bang, dompet tinggal di mobil, dompet itu dikembalikan ke hotel oleh orang yang bawa mobil. Mungkin itu perbedaan di kita. Ini menjadi PR kita secara bersama untuk menjadi perhatian gitu. Begitu, Kang? Baik. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kang Fauzi. Selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan bagaimana dengan dana yang terima. Ternyata setelah dipakai atau dikelola belakangan kami baru tahu bahwa asal dana tersebut subhat atau bisa jadi haram. Apakah yang sebaiknya dilakukan untuk dana tersebut kami kembalikan saja atau tidak menerima lagi untuk kemudian hari, sementara kalau dikembalikan sebagian dananya sudah terpakai, sudah dikelola untuk menjadi modal kerja. Gimana nih, Kang? Iya, Islam itu kan jelas, Kang. Halal haramnya itu jelas gitu. Tetapi kalau tidak ada alternatif lain, itu mengharuskan kita gitu. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi tidak ada alternatif lain, maka itu adalah pilihan terakhir. Tapi kalau ada pilihan kita yang terbaik, pilihan kita yang halal, mengapa tidak gitu. Tetapi kalau pilihan itu tidak ada, maka itu adalah dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat pun, bangkai babi di tengah laut tidak ada makanan lain, itu menjadi halal untuk kita santapi untuk kelangsungan daripada hidup kita. Gitu, Kang. Oke, baik. Ini saya agak kesulitan pertanyaan yang muncul di saya kok tidak muncul lagi ini kolom chatnya ini. Ada tadi saya lihat ada pertanyaan. Coba Akang bisa dibaca langsung, Akang bisa di kolom chatnya. Saya agak kesulitan tadi. Ada pertanyaan dari yang sebelum Mbak Wika ini ada pertanyaan yang terkait ini. Cuman saya nggak kebuka nih di kolom chat saya nggak muncul. Kalau Akang muncul coba langsung direspon, Kang. Iya. Yang menyangkut dengan diskon gratis. Ya, betul. Ya, diskon gratis pembayaran di platform e-commerce. Sedang kita sendiri belum yakin bagaimana sistem daripada diskon tersebut. Ya, kalau dalam Islam itu kan sesuatu yang jelas gitu, sesuatu yang konkret gitu. Dari platform-platform startup sekarang kita menyaksikan bagaimana banyaknya daripada nasabah-nasabah yang dirugikan akibat dari platform tersebut yang mungkin istilahnya kita tidak yakin. Makanya Islam itu adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas, sesuatu yang fix gitu dia. Kita tidak menginginkan kita untung, orang lain rugi. Dalam Islam tidak mengajarkan begitu gitu. Untung adalah sama-sama untung gitu. Untung yang berkah, untung yang sama-sama dinikmati secara bersama-sama, bukan satu untung yang lain rugi. Itulah ekonomi kapitalis dengan ekonomi sekuler yang mungkin sekarang yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan bernegara maupun berkehidupan sebagai warga individu, Kang. Ya, jadi kesimpulannya tadi diambil atau enggak itu, Kang?
Kalau tidak ada, tidak berwujud, tidak ini. Mungkin lebih cepat menjawabnya ini ahli ekonomi nih, Kang. Saya kan istilahnya tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan platform apalagi yang berbau startup itu. Mungkin begitu, Kang. Iya. Iya. Tidak punya cukup ilmu. Iya, iya. Jadi kalau diskon itu pada prinsipnya kalau diskon itu hadiah. Iya. Ya, hadiah. Tapi kalau diskon bersyarat, nah itu beda lagi. Artinya kalau diskon itu sesuatu yang diberikan tanpa kita membayar penuh, berarti itu hadiah. Ya. Hadiah itu boleh saja. Ya, boleh saja diterima dan dimanfaatkan ya, secara prinsipil. Baik, Akang Teteh sekalian, ada lagi yang mau bertanya langsung? Kalau melihat di sini sudah tidak ada pertanyaan ya, Kang? Ya. Nah, tadi ada sedikit soal bunga bank, Kang. Saya sedikit ini yang diperdebatkan itu bunga ribanya. Riba itu haram mutlak karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi ada sedikit ulama yang membolehkan bunga bank. Tapi membolehkan ini dalam konteks ya ulamanya sedikit jumlahnya, tidak banyak. Nah, tapi kalau riba sudah pasti haram. Karena riba ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an, bukan istilah yang baru. Tapi bunga bank ini istilah baru. Bagi yang membolehkan itu sebagai istilah yang berbeda dengan riba. Mungkin itu. Terima kasih atas yang luar biasa ini penyampaian pengalamannya di dalam berusaha dari Kang Fauzi Umar. Kita aturkan terima kasih. Kemudian kami sampaikan juga bahwa besok masih ada agenda berikutnya besok. Nah, jadwalnya tolong ditampilkan panitia. Nah, besok adalah kecerdasan spiritual dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Nah, ini akan disampaikan oleh Profesor Iskandar Siregar. Beliau adalah Warek 4 ya. Mudah-mudahan Akang Teteh sekalian yang punya kesempatan luang yang banyak silahkan untuk menghadiri. Terakhir ini terkait dengan kuis. Kuis ini ada satu pemenang karena lebih duluan Mbak Mary yang menyampaikan pertanyaan, jatuh ke Mbak Mary. Nah, kuisnya berhadiah ini hadiahnya, door prize-nya adalah uang elektronik sebesar 100.000. Nanti menghubungi panitia ya, atau panitia yang menghubungi Mbak Mary ya. Kalau Mbak Mary menghubungi panitia, ini nomornya 081291170071. Nanti bisa dua arah lah. Mudah-mudahan segera dihubungi panitia. Demikian Akang Teteh sekalian, kegiatan Festival Ramadan dalam hal ini adalah kajian Ba'da Duhur yang kelima. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Untuk lebih sempurnanya kegiatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Terima kasih sama-sama, Kang Fauziman. Nanti kalau ke Bogor, kapan ke Aceh nih? Aceh ini nyari angin dulu nih. Kalau anginnya sudah mengarah ke Aceh, kita berlayar ke Aceh. Siap, Kang. Siap. Baik, terima kasih Akang Teteh semua. Saya mohon izin untuk leave group. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Bang Fauzi, terima kasih banyak ya. Iya, Teh. Masya Terima Allah, kasih sekali. Pengalamannya luar biasa. Tidak pernah menyampaikan ceramah, tiba-tiba diminta oleh Teh Elisa untuk menyampaikan ceramah. Saya penyambung lidah aja, yang minta udah ketum. Siap. Sukses selalu, Bang Fauzi.
Alhamdulillah. Kapan ke Aceh hubungi saya gitu. Kita ngopi nanti. Iya, ada keponakan saya nikah sama orang Aceh asli. Di mananya? Aduh, saya tuh pelupa banget. Luas sekali juga Acehnya gitu kan. Sekali kita keliling belum habis itu. Dia dari STIS, dari Sekolah Tinggi Statistik. Iya. Di BPS. Terima kasih, Bapak Uci. Mohon izin live ya, semua kawan-kawan semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.